Amin. Selamat malam. Kita Selamat awali dengan malam. doa ya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Amin. Tuhan Yesus, kami cinta padamu Tuhan. Amin. Amin. Kami cinta firman-Mu Tuhan. Amin. Amin. Kami cinta gerejamu Tuhan. Amin. Amin. Kami cinta pembicaraan-Mu Tuhan. Oh Amin. Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan, belas kasihani kami Tuhan. Amin. Dapat mendengarkan suara roh kepada Ya. gereja-gereja. Amin. Amin. Tuhan, kami perlu pembicaraan roh itu. Ya. Amin. Di dalam roh kami ya Tuhan. Amin. Oh Tuhan Yesus, belas kasihani kami malam hari ini. Amin. Oh, pembicaraan kami menjadi pembicaraan-Mu sendiri Tuhan. Amin. Tuhan Oh, Yesus. kami bersyukur padamu Tuhan. Amin. Berkati acara kami malam hari ini. Berkati semua Amin. saudara-saudari dengan roh yang terbuka. Amin. Oh, dengan pendengaran yang terbuka. Amin. Sudah tuh. Dengarkan roh kepada gereja-gereja. Amin. Amin. Haleluya Tuhan Yesus, kami cinta Amin. padamu. Amin. 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 Puji Tuhan, kita memasuki minggu ke-43. Roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Dia yang memiliki kunci Daud, dan dia yang akan makan bersama para pemenang. Sebetulnya judul ini merupakan 3 bagian ya. Bagian pertama, roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Bagian kedua, dia yang memiliki kunci Daud. Bagian ketiga, dia yang akan makan bersama para pemenang. Karena waktu ada kemungkinan saya hanya akan membicarakan bagian pertama dan bagian kedua. Ya, tetapi outline ini bisa saudara-saudari dapatkan secara lengkap. Amin. Nah, sekarang kita masuk ke bagian pertama, saudara-saudari. Ya, di bagian pertama dikatakan bahwa dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Kristus adalah roh yang berbicara kepada gereja-gereja. Nah, ini nih, Kristus adalah roh, ini yang perlu kita melihat dengan jelas. Ya, di bagian pertama inti garis besarnya dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Kristus itu pertama-tama yang berbicara, tetapi dia adalah roh juga yang berbicara. Berbicara kepada siapa? Kepada gereja-gereja. Nah, di bagian ini saya ingin kita jelas dulu, saudara-saudari, bahwa pada awal setiap surat kepada ketujuh gereja, dia yang berfirman adalah Yesus. Ketujuh surat ini diawali oleh Yesus Kristus. Ya, ini yang saya beri warna kuning. Ini memperlihatkan bahwa dia di sini Yesus, ya. Ayat referensinya di pasal 1 ayat 16. Kepada Smyrna siapa yang berbicara? Yesus juga, yaitu yang telah mati dan hidup kembali. Ini mengacu kepada Yesus Kristus. Kepada Pergamus yang berbicara pun Yesus, ya. Firman dia yang memakai pedang tajam bermata dua. Di pasal 1 ayat 16, yang memakai pedang bermata dua adalah Yesus. Kepada Tiatira, ini sangat jelas anak Allah yang berbicara. Siapa dia? Yesus. Kepada Sardis,
Yang berbicara adalah Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang. Di ayat-ayat ini jelas Yesus. Dan kepada Philadelphia, firman yang kudus yang benar memegang kunci Daud. Menurut pasal 1 ayat 18, dia pun adalah Yesus. Kepada Laodikia pun yang berfirman adalah Yesus. Ya, menurut pasal 1 ayat 5, saksi yang setia dan benar adalah Yesus. Tetapi ya, surat-surat yang dibicarakan oleh Yesus ini ketika sampai ya, di akhir setiap surat dikatakan bahwa surat-surat itu oleh Roh, diawali oleh Yesus yang berbicara, tetapi di akhir setiap surat dikatakan bahwa Roh yang berbicara. Apa yang dikatakan Roh? Apa yang dikatakan Roh? Sedemikian ya. Jadi ini dasarnya, garis besar kita berkata demikian ya. Sekarang kita kembali ke garis besar. Jadi dalam Wahyu pasal 2 dan 3, Kristus yang berbicara itu adalah Roh. Ya. Kristus yang berbicara adalah Roh yang berbicara kepada gereja-gereja. Ya, coba kita langsung aja masuk ke dalam pembahasan yang ada di rawatan pagi. Jadi Kristus yang berbicara adalah Roh yang berbicara. Tadi kita sudah lihat ayat-ayatnya. Ya, dalam Wahyu pasal 2 dan 3, di setiap surat, ya tadi kita sudah jelaskan, Kristuslah yang berbicara, tetapi di setiap akhir surat kiriman dikatakan Rohlah yang berbicara. Ya, ini menunjukkan bahwa Kristus yang berbicara adalah Roh yang berbicara. Perkataan Kristus adalah perkataan Roh, ya. Perkataan Kristus dan perkataan Roh adalah satu. Bagian D ini memperlihatkan sesuatu yang lain lagi ini. Di setiap surat Tuhan berbicaranya kepada siapa? Kepada satu gereja lokal, ya. Satu gereja lokal ini adalah gereja lokal yang ada pada masa itu, ya. Gereja di Efesus, Mirna, Pergamus, dan seterusnya, itulah gereja-gereja yang ada pada masa itu. Tetapi pada akhir setiap surat kiriman dikatakan apa? Bahwa pembicaraan Roh itu tidak lagi ditujukan kepada satu gereja lokal, melainkan ditujukannya kepada seluruh gereja. Ya, kalau FKKP kita menjelaskan kepada tubuh universal. Ada terang apa di sini, saudara-saudari? Perhatikan, di awal surat, Tuhan menunjukkan pembicaraannya hanya kepada satu gereja lokal pada masa itu. Tetapi di akhir setiap surat, pembicaraannya tidak lagi kepada satu lokal, tetapi kepada tubuh universal. Artinya, kalau tubuh universal itu tercakup juga kita, gereja-gereja hari ini. Ya, ada terang apa di sini? Terangnya adalah itu berarti Tuhan tidak hanya berbicara melalui surat-surat itu saja. Ya. Tuhan tidak hanya berbicara melalui huruf-huruf itu saja, tidak. Karena di akhir setiap surat, Roh itu berbicara kepada kita juga, tubuh universal, ya, yaitu kepada gereja-gereja.
Gereja-gereja di sini bukan hanya gereja-gereja yang ada pada masa itu, tetapi hingga hari ini seluruh gereja dari masa ke masa, seluruh tubuh universal. Apa terang yang dapat kita lihat di sini? Terang itu adalah ketika kita membaca surat-surat kiriman, huruf-huruf di dalam surat-surat yang tercatat di dalam Alkitab, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencari pembicaraan roh. Karena surat-surat itu pun adalah perkataan roh kepada tubuh universal. Ya. Jadi inilah cara memahami perkataan-perkataan di dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3. Setiap kita bersentuhan dengan huruf-huruf dalam surat-surat, kitab-kitab, Alkitab, kita harus mencari pembicaraan roh. Karena surat-surat itu juga adalah pembicaraan roh kepada gereja-gereja. Nah, pembicaraan roh di sini dilakukan di dalam roh kita, saudara-saudari. Kenapa kita bisa berkata demikian? Ya, kita akan lihat bahwa FKKP kita memberitahu bahwa Kristus sebagai roh yang berbicara ini adalah Allah Tritunggal yang melalui proses. Ya, proses apa? Ya, prosesnya adalah proses inkarnasi, proses inklusi, dan proses intensifikasi. Memang ini nggak ada di FKKP, tetapi saya perlu menyajikannya karena ada roh yang diintensifkan 7 kali di dalam FKKP. Jadi perlu dijelaskan. Inkarnasi kita tahu Allah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Inklusi itu adalah Kristus mati dan bangkit menjadi roh pemberi hayat dengan segala macam unsurnya. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam manusia. Ya. Nah, roh yang masuk ke dalam manusia ini ya juga melalui proses intensifikasi dalam zaman kemerosotan gereja, roh bekerja dengan intensitas penuh untuk berbicara, memulihkan, dan menghasilkan para pemenang. Apa maksudnya? Intensifikasi nanti kita akan lihat sedikit ya. Karena memang di FKKP tidak dijelaskan. Jadi saudara-saudari, roh yang berbicara hari ini kepada gereja-gereja itu berbicara di dalam roh kita. Karena Allah kita telah melewati proses-proses tadi. Salah satunya adalah proses inklusi. Ya, dan masuk ke dalam kita. Ya. Ketika roh berbicara di dalam roh kita, dia bekerja dari dalam kita. Pembicaraannya itu adalah firman. Dan firman di sini adalah Kristus. Artinya ketika dia sedang berbicara, dia sedang menginfuskan Kristus. Ya, sang firman itu. Nah, tadi saya berkata apa maksudnya intensifikasi ini apa? Di dalam FKKP, roh yang berbicara ini disebut roh yang diintensifkan 7 kali. Ya, ini bukan berarti ada 7 roh kudus. Kalau soal ada 7 roh memang ditulis di dalam Wahyu pasal 1 ayat 4, Wahyu pasal 5 ayat 6, jelas-jelas ada 7 roh. Ya, tetapi 7 roh ini bukan berarti ada
7 Roh Kudus, bukan ya. Angka 7 dalam kitab Wahyu ini menunjukkan kepenuhan atau kelengkapan. Ya, di sini mengacu kepada intensitas pekerjaan Allah. Ya, jadi bukan ada 7 roh ya. 7 Roh Kudus dalam arti ada 7, bukan. Tapi roh yang diintensifkan 7 kali. Kenapa? Karena ada ayat-ayat yang mengatakan bahwa ada 7 roh Allah. Ya, tadi saya sudah sebutkan Wahyu 1 ayat 4, Wahyu 5 ayat 6, ada 7 roh Allah. Artinya apa? Roh yang diintensifkan 7 kali. Ya, ini berarti roh itu bekerja dengan apa? Intensitas penuh, ya, untuk menanggulangi kemerosotan gereja, untuk membawa kembali umat Allah kepada Kristus. Artinya apa? Dalam masa kemerosotan gereja, keadaan gereja saat itu semakin gelap, roh bekerja semakin kuat. Ya. Bukan berarti rohnya dibuat jadi ada 7, bukan. Tetapi tadinya terang dibuat makin terang, gitu ya. Itulah diintensifkan 7 kali itu. Ya, makin menjamah, gitu ya. Karena itulah kenapa hari ini kita seringkali memiliki pengalaman ini, ya. Perkataan Tuhan sebagai roh yang diintensifkan 7 kali itu bisa menjamah kita, ya, menerangi kita. Coba, kita ini orang-orang yang belum pernah melihat Yesus Kristus secara kasat mata. Kita nggak tahu wajah yang sebenarnya seperti apa. Kita belum pernah melihat dia. Tetapi kenapa kok kita bisa mengasihi dia? Kenapa kita bisa mempercayai dia? Itu semua adalah pekerjaan roh yang diintensifkan 7 kali lipat. Ya, sehingga menjamah kita, membuat kita bisa berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Padahal kita belum pernah melihat dia. Ya, kita bisa melihat terang, sehingga kita tidak lagi khawatir, kita tidak lagi cinta kepada dunia, kita hambar terhadap dunia, ya, kondisi kita disingkapkan. Kita mengalami perkara ini, ya. Itu karena roh ini diintensifkan 7 kali dalam kondisi kekristenan yang merosot. Ya. Ketika ini terjadi, apa yang terjadi? Dia menggarapkan atau menginfuskan sesuatu dari Kristus ke dalam kita. Karena ada infus Kristus ke dalam kita, ya. Maka tidak perlu kita harus melihat secara fisik, kasat mata, berhadapan muka. Kita bisa mengasihi dia. Karena ini jauh lebih dekat, jauh lebih intim. Kristus disalurkan, diinfuskan ke dalam kita. Ya, kalau kita hanya berhadap-hadapan dengan Tuhan Yesus, dia masih di luar kita. Tetapi ini jauh lebih dalam, jauh lebih intim. Dia diinfuskan ke dalam kita. Itu yang membuat kita bisa mengasihi dia. Kita bisa berkata, Tuhan Yesus, aku cinta padamu. Ya, inilah pekerjaan roh yang diintensifkan 7 kali. Nah, tadi saya menambahkan beberapa poin yang tidak ditulis di FKKP agar kita bisa jelas tentang roh yang diintensifkan 7 kali. Nah, sekarang ini ada sesuatu yang penting, saudara-saudari. Ya, bahwa FKKP juga menyampaikan sesuatu tentang posisi yang tepat. Ya, posisi yang tepat untuk mendengarkan perkataan roh. Ya, bayangkan kalau handphone kita
berada di posisi yang tidak tepat. Misalnya Anda berada di dalam lift, tidak ada sinyal di sana ya, sehingga perkataan roh tidak bisa terdengar. Ya, itu gambaran bahwa posisi kita tuh harus tepat untuk dapat mendengar perkataan roh. Sebab perkataan roh itu dikatakan di mana? Di dalam gereja-gereja. Ya, gereja-gereja inilah yang merupakan posisi yang tepat. Ya, hanya saja sungguh sangat sayang banyak orang merasa sudah berada dalam gereja. Tetapi pada faktanya belum tentu dia berada dalam gereja. Mari kita melihat perkara ini. Saudara-saudari, gereja itu bukan hanya memerlukan isi rohani yang benar. Ya, misalnya doktrin yang benar, Injil yang benar, firman yang benar, artinya tidak menyimpang dari Alkitab. Ya, ya itu memang diperlukan, tetapi bukan hanya itu. Ya, sebab apa? Mengenai isi rohani yang benar di dalam gereja, memang ini paling banyak diperhatikan oleh orang-orang Kristen pada umumnya. Tetapi gereja bukan hanya perlu memiliki isi rohani yang benar, tetapi juga harus apa? Harus berdiri di atas posisi yang tepat. Jadi harus ada dua hal. Pertama, isi rohaninya harus benar. Kedua, posisinya harus tepat. Nah, mengenai posisi yang tepat ini paling banyak diabaikan. Pokoknya udah firmannya benar, tidak menyimpang, sesuai Alkitab. Sudah cukup. Tidak, saudara-saudari. Ingat ya, posisi yang tepat ini perlu. Untuk apa? Untuk kita bisa mendengar perkataan roh. Kenapa? Karena Wahyu 2 ayat 3 berkata, roh itu berkata kepada gereja-gereja. Gereja-gereja inilah posisi yang tepat. Jadi kita harus ada di dalam gereja. Nah, berbicara posisi yang tepat artinya tumpuan yang tepat. Ya. Sebab tanpa tumpuan yang tepat, saudara-saudari, gereja itu mustahil ada. Keberadaan gereja itu sangat bergantung kepada tumpuan yang tepat. Ya, perkataan ini memang tidak mudah dipahami, tapi saya memancing agar saudara-saudari menggali perkara ini. Ada bukunya ya, judulnya Tumpuan Keesaan. Harus baca itu. Sebab tanpa tumpuan yang tepat, gereja itu mustahil ada secara real. Ya. Paling-paling hanya ada secara slogan saja. Nah, keesaan adalah satu-satunya tumpuan gereja. Apa maksudnya? Untuk sementara, pahami dulu ciri-cirinya saja. Bahwa tumpuan keesaan itu terlihat ketika apa? Ketika kita belajar atau orang-orang Kristen belajar untuk meninggalkan identitas kelompok sebagai pusat. Ya. Jangan lagi berkata, Anda dari gereja mana? Oh, saya dari gereja ini. Padahal mereka tinggal satu lokal. Kalau demikian artinya mereka masih memiliki identitas kelompok. Ya. Jangan. Kalaupun ada gereja lokal di Cimahi, di Bandung, di Jakarta, itu bukan kelompok. Ingat. Ya. Itu hanya pemisahan berdasarkan lokasi tempat tinggal. Ya. Jadi untuk memahami tumpuan keesaan,
Orang percaya harus belajar meninggalkan identitas kelompok apapun. Hanya berdiri sebagai anggota tubuh Kristus. Ya, Efesus 1 ayat 23. Gereja adalah tubuh Kristus. Ya, berdiri bersama hanya sebagai satu anggota tubuh Kristus. Karena itu saya paling anti jikalau saya tahu ada orang Kristen tinggal di Cimahi, paling anti saya bertanya, kamu dari gereja mana? Jikalau saya bertanya seperti itu, artinya saya jatuh ke dalam identitas kelompok. Kenapa? Karena saya ingin berdiri di atas tumpuan keesaan. Ya, saudara-saudari, artinya apa? Kita tidak boleh berdiri di atas gereja dalam dua tanda kutip. Ya, karena kalau gereja didirikan atas doktrin tertentu, maka gereja itu gereja dalam dua tanda kutip, nggak jelas, ya. Atau gereja yang didirikan karena tokoh tertentu. Contohnya seperti Calvinisme, Armenianisme, ada lagi Pentakosta, ada lagi banyak hal. Pokoknya itu memperlihatkan perbedaan doktrin. Oh, aku gereja Calvinis. Oh, aku gereja Armenian. Itu kalau menunjukkan apa? Gereja itu didirikan di atas doktrin yang khusus. Maka gereja semacam itu sebetulnya gerejanya harus diberi dua tanda kutip itu. Bukan berarti bukan gereja yang seperti yang Tuhan inginkan atau gereja yang didirikan tokoh tertentu. Ya, ada Lutheran, ada Wesleyan, pokoknya nama-nama tokoh atau sistem tertentu, tradisi tertentu, organisasi tertentu atau nama-nama tertentu. Ya, oleh karena itu saya berharap gereja di Cimahi menjadi kesaksian hanya sebagai gereja di Cimahi, bukan nama-nama tertentu. Ya, termasuk GSJK itu bukan nama kita. Kita adalah gereja Kristus, gereja Allah, ya. Jadi keesaan itu ya seperti yang tadi dijelaskan. Ya. Tetapi keesaan itu bukan sekedar ajaran loh, saudara-saudari. Lebih dari ajaran. Keesaan itu adalah ekspresi dari hakiki Allah sendiri. Ya. Jikalau kita ingin menjadi gereja, gereja harus mengekspresikan Allah dan Allah itu ekspresinya adalah keesaan. Begitu kita berdiri di atas sesuatu selain keesaan, seperti yang tadi dijelaskan, maka kita sudah kehilangan posisi yang tepat. Ya. Kita sudah kehilangan posisi kita sebagai gereja. Ingat, roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Ya. Dan istilah gereja-gereja ini jangan sembarangan mendefinisikannya. Tumpuannya harus tepat. Ya, tidak boleh berdiri di atas tumpuan-tumpuan yang memecah belah. Ya, jikalau kita berdiri di atas tumpuan-tumpuan selain keesaan, maka kita sudah kehilangan posisi kita sebagai gereja. Artinya apa? Secara tidak langsung kita sudah tidak berada dalam gereja. Walaupun kita tetap diakui sebagai orang-orang yang diselamatkan, sebagai anak-anak Allah, ya, kita tidak kehilangan status kita sebagai anak-anak Allah, tetapi secara posisi kita tidak berada dalam gereja. Jikalau kita berdiri di salah satu tumpuan yang bukan keesaan. Ya. Gereja di Cimahi, artinya itu tumpuan keesaan. Di seluruh kota Cimahi, itu adalah saudara-saudari kita satu gereja. Ini tumpuannya keesaan. Ya, tidak ada gereja bermerek Anu di Cimahi, gereja bermerek
ini di Cimahi. Gereja bermerek itu nggak ada. Kalau kita menggunakan merek-merek itu artinya tumpuan kita bukan keesaan. Sebab di kota Cimahi itu hanya ada satu gereja. Kata siapa? Ya kata Alkitab. Alkitab selalu menamakan gereja dengan nama kotanya. Tetapi kota itu sendiri dengan kota lainnya, gereja di kota ini dan kota itu tidak terpecah. Mereka hanya berpisah berdasarkan tempat tinggal, bukan berdasarkan hal-hal yang memecah, ya. Jadi, kembali saudara-saudari, jikalau kita berdiri di atas sesuatu yang selain keesaan, maka kita sudah kehilangan posisi kita sebagai gereja, artinya kita tidak berada dalam gereja. Sedangkan roh itu berbicara kepada gereja-gereja. Ya. Nah, karena roh itu berbicara kepada gereja-gereja, kita perlu berada dalam gereja-gereja. Gereja-gereja yang dimaksud di sini seperti tadi, gereja-gereja lokal, ya. Satu kota, satu gereja. Inilah posisi yang tepat untuk mendengarkan perkataan roh itu. Ya. Nah, saudara-saudari, tetapi ya, walaupun kita sudah berada di dalam gereja-gereja, sebetulnya kita sudah bisa mendengar perkataan roh, ya. Tidak semua kita yang berada dalam gereja-gereja secara ketat mengikuti perkataannya. Ya, karena itu tidak ada gereja pemenang, itu nggak ada. Ya, karena di dalam gereja-gereja lokal tumpuannya memang udah tepat, tetapi masih campur aduk. Ya, mungkin mayoritas adalah orang-orang yang tidak secara ketat mengikuti perkataannya. Ya, jadi saudara-saudari, karena itulah ada panggilan bagi para pemenang, ya. Jadi mengenai yang barusan saya jelaskan sebetulnya tidak dijelaskan di FKKP, tetapi saya merasa perlu memperjelasnya, ya. Nah, saudara-saudari, jikalau kita berada di dalam tumpuan yang tepat, lalu kita belajar mendengar perkataan roh, maka perkataan roh akan membawa penginfusan Kristus ke dalam kita. Ya, bukan hanya pengetahuan, tetapi Kristus ditransfusikan ke dalam kita. Haleluya. Ya, kita harus belajar benar-benar mendengarkan roh, saudara-saudari. Agar apa? Agar Kristus bertambah dari hari ke hari. Saya ingat 2 minggu yang lalu, ya, kita berbicara tentang makan Kristus. Lalu saya menyampaikan bahwa perkara makan Kristus adalah sesuatu yang misteri. Nah, apa yang barusan kita bicarakan tentang penginfusan Kristus itulah sebetulnya realitas dari makan Kristus. Jadi ketika kita mendengarkan perkataan roh, yang nanti kita akan terus periksa bagaimana kita bisa mendengarkan perkataan roh, itulah sebetulnya realitas makan Kristus. Ya, jadi bukan sekedar belajar doktrin, tetapi benar-benar mencari perkataan roh. Ya, penginfusan ini akan mentransformasi kita. Ya, artinya kita akan berubah bukan karena kita meniru, tetapi karena kita ditransformasi menjadi apa? Menjadi bangunan Allah. Apakah bangunan Allah?
Ya, bangunan Allah itu adalah bait Allah, juga disebut sebagai tubuh Kristus, juga disebut mempelai, dan akhirnya rampung dalam Yerusalem baru. Tetapi saya tidak mau hanya ada di Yerusalem baru. Saya mau ada dalam bangunan Allah hari ini. Tubuh Kristus hari ini. Bait Allah hari ini. Oh Tuhan Yesus, transformasi kami oleh perkataan roh itu. Agar kami ditransformasi menjadi bangunan Allah hari ini. Saudara-saudari. Ya, sebab apa? Yang sesungguhnya kehidupan Kristiani itu bukan soal memperbaiki diri, saudara-saudari. Tetapi apakah Kristus bertambah di dalam diri Anda? Itulah yang sesungguhnya, sejatinya memperbaiki diri kita oleh Kristus yang bertambah. Nah, Kristus bertambah itu ketika kita mendengarkan perkataan Roh kepada gereja-gereja. Ya, kita sudah berada dalam tumpuan yang tepat, tetapi kita masih harus belajar mendengar perkataan Roh. Semakin Kristus memenuhi kita, ya, maka unsur-unsur lama, alamiah, ego akan dibakar, ya. Karena unsur-unsur Kristus itulah api kudus yang membakar semua susunan lama, menyingkirkan semua susunan lama alamiah, dan akhirnya kita dibentuk, ditransformasi menjadi bagian dari Yerusalem baru hari ini. Bukan hanya nanti di perampungannya. Ya. Nah, mengenai mendengar, ya, adalah kunci dari melihat. Nanti saudara-saudari bisa baca di FKKP-nya. Ya, mendengar itu penting sekali. Tanpa mendengar, kita tidak dapat melihat. Melihat di sini artinya memiliki visi tersusun oleh apa yang kita dengar, sehingga pandangan batin kita, sasaran hidup kita, itu berdasarkan apa yang kita lihat. Tetapi apa yang kita lihat di sini bukan jasmani, lahiriah, tetapi sesuatu alam mistikal, ya, yang dimana itu semua bisa kita lihat kalau kita mendengar. Ya, oleh karena itu kita harus belajar apa? Jikalau kita ingin mendengar, kita harus belajar untuk berhenti dari pikiran-pikiran yang berisik. Ya, ini pikiran-pikiran yang berisik yang bikin kita nggak bisa tidur nih ya, yang bikin kita nggak bisa tenang berdoa. Kalaupun berdoa dipenuhi dengan pikiran-pikiran ini, doa-doa kita ya. Perasaan yang kacau, kita harus belajar berhenti dari perasaan yang kacau. Ya, kita harus belajar berhenti dari aktivitas batin yang terus bergerak. Kita harus hanya bertanya, kita hanya harus berkata, Tuhan, aku hanya ingin mendengar. Ketika kita datang ke hadapan Tuhan, lupakan semua keinginan kita, lupakan semua kebutuhan kita, lupakan semua masalah kita. Karena kita banyak masalah, artinya kita banyak keinginan. Kita ingin itu, ingin ini. Lupakan. Kita hanya datang, Tuhan Yesus. Aku hanya mau mendengar. Apapun yang aku dengar, aku mau dengar. Aku tidak meminta sesuatu untuk kau bicarakan. Aku hanya mau mendengar. Apa yang aku ingin dengar, aku nggak tahu. Pokoknya aku hanya ingin mendengar. Tuhan Yesus, aku buang semua keinginanku. Aku buang semua pikiran-pikiranku. Inilah belajar mendengar. Belajar berhenti dari pikiran-pikiran yang kacau. Ya, saudara-saudari, sungguh belajar mendengar perkataan roh itu bukan perkara ringan. Ya, nanti Anda bisa baca, ada telinga yang perlu disunat, ada telinga yang perlu dibersihkan, disucikan oleh darah,
diurapi oleh roh ya. Nanti Anda bisa baca di FKKP. Ya. Nah, saudara-saudari, mendengar di sini ya, itu bukan oleh telinga jasmani kita. Mendengar di sini adalah mendengar di dalam roh, ya. Artinya yang kita dengar itu adalah perkataan-perkataan roh dalam bentuk apa? Dalam bentuk perasaan hayat, saudara-saudari. Ya, kadang-kadang perasaan hayat itu hanya ada satu kata kedengarannya. Ya, mungkin kata itu berkata stop, wah itu berhenti atau jangan. Ya, itu berupa perasaan. Tetapi perasaan itu membuat kita mengerti bahwa perasaan itu sedang berkata stop, gitu ya. Jangan. Mungkin dari 100 perkataan roh tiap hari, lebih banyak roh berkata jangan daripada ayo silahkan. Enggak. Ya. Karena kita seringkali terseretnya oleh apa? Oleh keinginan daging, oleh pikiran alamiah, sehingga roh lebih sering berkata jangan. Roh sering berkata stop. Tapi itu semua bentuknya adalah perasaan hayat. Ya. Memang di sini dikatakan ada rasa damai, rasa tidak damai, dorongan batin, teguran lembut, atau terang dari dalam. Tetapi tidak sesederhana ini juga. Karena kalau kita sudah menginginkan sesuatu secara alamiah, ketika kita dapatkan ya damai-damai aja ya. Ingat, ini bukan damai yang dangkal macam itu. Kita harus berlatih di sini. Caranya adalah senantiasa berdoa. Selalu bercakap-cakap bertanya. Tuhan, aku ingin mendengar. Tuhan, aku bertanya. Ya, begitulah saudara-saudari. Orang yang terus mengabaikan perasaan hayat, ini bahaya. Ya, secara berangsur-angsur telinganya itu akan jadi berat. Ya, telinganya itu akan tertutup. Ya, tetapi orang yang terus-menerus mau merendahkan diri, mau bertanya, belajar, makin lama makin peka. Dia akan mengerti perasaan hayat apa. Ya, dia sudah semakin mampu, dia sudah semakin mampu menerjemahkan perasaan hayat ke dalam bahasanya sendiri yang diolah di pikirannya. Itu semua karena dia terus-menerus belajar mentaati telinganya yang peka. Ya. Nah, sebetulnya pemenang itu dihasilkan bukan oleh kerajinan, bukan oleh banyaknya pekerjaan yang kita lakukan, bukan oleh banyaknya aktivitas yang kita hasilkan. Mungkin kita terlihat orang yang sangat produktivitas ya, sangat produktif ya. Tetapi sebetulnya pemenang itu lebih dihasilkannya dari mendengar, bukan bekerja. Ya, bekerja itu harus hasil mendengar. Buat apa pekerjaan banyak kalau tidak mendengar? Oh, Tuhan Yesus, saya sendiri jujur, saudara-saudari bergumul. Ini minggu ketiga saya membawakan FKKP mingguan. Saya selalu bertanya, Tuhan, kalau Tuhan mau stop, saya stop kok. Buat apa saya bekerja, bekerja, tetapi pekerjaan itu hanya dihasilkan karena saya ingin, karena saya mau bekerja. Buat apa Tuhan? Tuhan, silahkan berkata-kata, saya takut salah, Tuhan. Ya. Jadi saudara-saudari, pemenang di sini dihasilkan terutama melalui mendengar. Bukan karena kita mengerti Alkitab, ya. Ketika kita membaca Alkitab, ingat, janganlah membaca Alkitab atau ikut sidang-sidang atau apapun dengan tujuan untuk mengerti.
Oh, ya memang kita harus mengerti. Tetapi janganlah kita melakukan aktivitas-aktivitas itu, membaca Alkitab, bersidang, apapun, Bible study, hanya untuk mengerti, hanya untuk mencari pengajaran atau mencari jawaban. Ya, kita harus selalu, Tuhan, aku mau bersidang, Tuhan, aku mau membaca Alkitab, aku ingin mendengar, Tuhan. Dan mendengar di sini adalah melalui perasaan ayat. Ya, jadi bukan berapa banyak informasi yang Anda dapat, tetapi berapa banyak Kristus yang tersalur ke dalam diri Anda. Ya, ya pemenang itu khususnya ya bukan orang yang kuat baik secara rohani atau jasmani, tetapi karena mendengar. Mendengar itulah yang menghasilkan pemenang. Ya memang pemenang itu orang yang kuat, anak laki-laki yang lebih kuat, tetapi semua itu karena mendengar. Kenapa? Karena pendengaran itulah adalah penginfusan Kristus. Ya, sehingga kita semakin lama semakin dipisahkan dari kemerosotan kekristenan yang umum. Ya, oh Tuhan Yesus. Baik, kita akan melihat sekarang kepada 7 gereja, saudara-saudari. Ya, ingat 7 gereja itu memang adalah 7 gereja lokal yang ada pada zaman itu, ya, pada abad pertama saat itu, ya. Jadi di aspek ini bukan hanya Efesus yang adalah gereja mula-mula. Ya, ke-7 gereja itu bahkan lebih banyak dari 7 sebetulnya di Asia Kecil saat itu semua gereja mula-mula. Ya, kalau dipandang dari sudut pandang yang pertama, yaitu 7 gereja yang ada pada zaman itu. Tetapi bukan hanya itu, ya, ke-7 gereja itu adalah sebuah lambang juga, sebuah nubuat juga tentang keadaan gereja di sepanjang sejarah sampai hari ini. Ya, nah secara lambang memang Efesus saja yang melambangkan gereja mula-mula. Ya, yang lainnya menggambarkan yang lain. Tetapi kalau secara eh, gereja lokal pada zaman itu, ke-7 ini gereja mula-mula semua. Ya, tetapi sekarang kita akan membicarakan mengenai perlambangannya atau nubuatannya tentang 7 gereja ini di sepanjang sejarah. Ya, Efesus menggambarkan gereja mula-mula, Smyrna, gereja yang menderita, Pergamus, gereja yang bersatu dengan dunia, Tiatira, gereja yang murtad, ya, berpaling dari Allah dan menyembah berhala, berzina, ya. Sardis adalah gereja yang reformasi. Nah, Philadelphia adalah gereja yang dipulihkan. Sedangkan Laodikia adalah gereja yang memang sudah terpulih tetapi merosot kembali. Ya. Nah, Efesus dan Smyrna itu masih berada di dalam garis para rasul. Ya. Efesus dan Smyrna masih berada di dalam jalan yang Allah perkenan. Tetapi Pergamus dan Tiatira itu sudah menyimpang karena bersatu dengan dunia. Ya, jika ingin tahu lebih jelas, baca buku Ortodoksi Gereja. Ya. Nah, Sardis itu adalah permulaan dari pemulihan sebagai reaksi dari kemerosotan Pergamus dan Tiatira. Muncullah Sardis, permulaan daripada pemulihan, tetapi belum sempurna. Nah, Philadelphia adalah pemulihan yang lebih penuh. Ya, mereka kembali kepada kedudukan gereja mula-mula. Mereka bereaksi terhadap kondisi Sardis yang mati.
Awalnya memang ada pemulihan, tetapi akhirnya mati. Nah, maka Philadelphia muncul sebagai reaksi terhadap Sardis yang mati. Ya. Nah, sedangkan Laodikia adalah mantan Philadelphia atau Philadelphia yang akhirnya merosot berubah bentuk. Ya. Nah, saudara-saudari, di antara ketujuh gereja ini, ingat ini secara perlambangan ya. 4 gereja itu dipuji tetapi juga dicela ya. Efesus, Pergamus, Tiatira, Sardis, Anda baca surat-suratnya. Ada pujian di sana, tetapi ada juga celaan. Tetapi ini Sardis khususnya pujiannya sangat sedikit ya dibanding Efesus, Pergamus, bahkan Tiatira. Kenapa? Karena lebih kepada beberapa orang aja, bukan kepada gereja. Nah, ini 4 gereja. Dipuji, juga dicela. Ya, ada satu gereja yang tidak dicela, tetapi nggak dipuji juga, gitu. Yaitu Smyrna. Ya, nah, ada satu gereja yang dipuji tanpa dicela, yaitu Philadelphia. Nah, yang mungkin Anda tidak duga, gereja terakhir nih Laodikia. Laodikia, kita berpikir yang paling parah itu kan Tiatira ya. Tetapi Tiatira dipuji juga loh, selain dicela. Tapi Laodikia itu hanya dicela tanpa dipuji, saudara-saudari. Saya juga cukup kaget ini melihat fakta ini. Berarti Laodikia ini paling serius kondisinya ya. Ingat, Laodikia ini pernah terpulih. Dia pernah melihat visi yang kita lihat. Dia sudah mengerti ekonomi Allah. Dia mungkin melihat perkara hayat, perkara gereja, tumpuan yang tepat. Ya. Tetapi akhirnya merosot. Justru inilah yang paling serius kondisinya, saudara-saudari. Ya, baru akhir-akhir ini saya menyadari bahwa saya merasa saya mengenal orang-orang yang mewakili gereja Laodikia. Ya, mereka ini sudah mengalami satu kemustikaan, keindahan, pemulihan Tuhan. Mereka sudah melihat terang tentang Kristus dan gereja. Tetapi akhirnya ya, mereka merasa sudah tahu dan tidak lagi mau berada di dalam gereja. Oh, Tuhan Yesus. Ini paling serius kondisinya. Tapi walaupun demikian, oh puji Tuhan, mereka belum ditinggalkan Tuhan. Ya, sebab Tuhan menegur mereka ya karena mengasihi mereka. Dikatakan barang siapa kukasihi, ia aku tegur. Ya, jadi inilah soal ketujuh gereja ya, ya di hadapan Tuhan. Mengenai Laodikia ini, saudara-saudari, intinya dia itu kaya secara pengetahuan, dan pengetahuan di sini tuh adalah pengetahuan ya yang kita miliki, pengetahuan yang dimiliki oleh pemulihan Tuhan, bukan pengetahuan Alkitab ya. Sardis itu masih ketinggalan, tapi kaya di sini tuh pengetahuan yang mungkin diketahui oleh saudara Li, saudara Ni, itu kaya ya. Karena gereja Laodikia ini kan gereja yang sudah sempat terpulih gitu. Jadi mereka udah melihat visi ini, Kristus dan gereja, ekonomi Allah. Tetapi secara rohani mereka miskin ya. Tahu banyak hal, tapi nggak ada lagi api, nggak ada lagi roh
nggak ada gairah rohani. Ya, nampaknya kaya, tetapi miskin sebetulnya. Ya, nggak panas, nggak dingin, sehingga Tuhan muak dan memuntahkan ya yang semacam ini. Jadi ini sangat serius, saudara-saudari. Kelihatannya dia di jalan yang benar karena dia mengerti pengetahuan yang benar. Ya, bukan pengetahuan yang benar yang dasar, tapi yang benar-benar pengetahuan yang kita lihat di dalam pemulihan Tuhan. Tetapi kehilangan kerendahan hati, merasa sudah tahu semuanya, ya, sehingga dia merasa tidak perlu lagi hidup di dalam tubuh. Dia sudah tahu itu karena kesombongan, ya. Karena itu kita harus berdoa, kita jangan percaya diri bahwa kita ini tidak akan menjadi Laodikia. Ya, kita nggak mungkin jadi Sardis. Ya, kita, tetapi kita sangat mungkin jadi Laodikia, saudara-saudari. Kita harus berdoa, Tuhan jaga aku tetap di jalan Philadelphia. Ya, kita harus bertobat ketika kita merasa kaya. Kita harus bertobat ketika kita merasa penuh hayat. Oh, enggak. Ya, kalau kita benar-benar ada di jalan Philadelphia, kita tidak akan pernah merasa kaya. Kita tidak akan pernah merasa matang. Kita tidak akan pernah merasa kita menjadi pemenang. Kita selalu takut dan gentar. Ya, terus bergantung kepada belas kasihan Tuhan. Tanpa belas kasihan Tuhan, saudara-saudari, kita bisa jadi Laodikia. Ya. Ya, mungkin juga ada banyak orang-orang di tengah kita yang masih di Sardis. Ya. Tetapi kita sedang berbicara tentang orang-orang yang memang telah melihat visi ekonomi Allah. Ya. Nah, kemudian mengenai ini, yang poin 11. Di antara ketujuh gereja itu hanya ada 4 gereja yang terakhir, mulai dari Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Hanya itulah yang ada hari ini. Gereja yang 3 pertama, Efesus, Smyrna, Pergamus, sudah tidak ada lagi di zaman ini. Ya, Tiatira itu menggambarkan aliran tertentu. Saya tidak sebutkan namanya di sini ya. Dikatakan apa janjinya? Pegang sampai aku datang. Artinya apa? Sampai Tuhan datang, dia akan tetap ada. Sardis pun juga, ya, Tuhan katakan, aku akan datang seperti pencuri. Artinya, ya, Sardis akan ada sampai Tuhan datang. Philadelphia pun juga, aku segera datang. Demikian pun Laodikia. Walaupun tidak memakai kalimat jelas seperti aku datang segera, tapi seluruh pembicaraan Tuhan itu berkaitan dengan kedatangannya. Ada janji tentang perjamuan kerajaan, ada janji duduk di tahta, pemenang. Itu semua memperlihatkan bahwa Laodikia, ya, keempat kondisi gereja ini akan tetap ada sampai kedatangan Tuhan. Ya, amin, saudara-saudari. Jadi secara praktisnya, apa kehidupan gereja yang sehat dimulai dari apa? Mendengar Roh berbicara. Ya, bagaimana ketika kita datang kepada firman, belajar membuka roh. Ya, apa maksudnya membuka roh? Tidak datang dengan pemikiran-pemikiran yang sudah kita persiapkan. Tidak, kita hanya berkata, Tuhan, apa yang mau kau katakan? Aku terbuka. Kita lebih banyak bertanya. Ya, ketika dalam sidang, kita melatih roh, mendengar pembicaraan roh. Ya, lalu kita belajar mentaatinya. Ini semua perlu kita minta dengan permohonan yang merendahkan diri, memohon Tuhan membelas kasihani kita. Ya, jangan percaya diri karena kita sudah aktif di dalam gereja. Jangan percaya diri karena kita sudah mengetahui banyak kebenaran. Ya, tetapi seringkali kita nggak sadar kita sudah kehilangan pendengaran rohani. Kenapa? Karena sering mengabaikan.
ya, sehingga telinga menjadi berat. Inilah bahaya yang paling besar, saudara-saudari. Mungkin kita masih rajin bersidang, ya, ataupun bagaimana. Bahaya paling besar itu sebetulnya bukan soal aktivitas luaran, tetapi kita tidak mendengar perkataan Roh. Karena itu kita harus terus berdoa, Tuhan Yesus buka telingaku untuk mendengar perkataan-Mu. Bukan hanya mendengar, kita juga harus minta ditanggulangi supaya setelah mendengar kita bisa menaatinya. Ya, kita harus terus berjaga-jaga karena kita masih sangat mungkin menjadi Laodikia, khususnya saudara-saudari yang sudah melihat kebenaran-kebenaran dalam pemulihan Tuhan. Ya, jalan Philadelphia adalah kasih persaudaraan, tidak merasa kuat, ya, tidak dibangun di atas doktrin yang khusus. Tidak, kita berdiri bukan di atas tumpuan-tumpuan lain selain keesaan. Ya, jalan Philadelphia kita tidak mengejar apa? Kita tidak mengejar gelar, kedudukan, jabatan, melainkan kita hanya mengejar Kristus saja. Mengejar perkataan Roh itu, ya. Dan ingat, kita hanya cukup memiliki nama Kristus. Ya, tidak ada nama lain. Ya, merek-merek lain. Kita hanya berdiri di atas tumpuan keesaan. Baik, mengenai ringkasan beban utama, nanti saudara-saudari perlu ya ini baca karena ini meringkas seluruh beban yang tadi kita bicarakan di dalam bagian 1. Jadi kalimat kunci bagian 1 adalah perkara yang paling penting dalam kehidupan gereja adalah memiliki telinga untuk mendengar apa yang dikatakan Roh kepada gereja-gereja. Nah, saya akan masuk ke bagian 2 dengan cepat karena saya masih ada beban di sini. Ya, tentang apa? Tentang kunci Daud. Apa maksudnya kunci Daud? Ya, kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan di perawatan pagi. Jadi di bagian kedua ini, hari keempat, ya, Kristus itu adalah pemegang kunci Daud. Ya, kunci Daud di sini, Daud ini kan seorang raja, artinya otoritas kerajaan Allah. Ya, manusia yang diciptakan untuk menjalankan otoritas ini jatuh, karena itu Kristus datang sebagai Daud yang sejati untuk memulihkan maksud Allah. Nah, saudara-saudari, tentang kunci Daud ini, saya ingin menghubungkannya kembali dengan gereja di Philadelphia. Karena perkataan Kristus yang memegang kunci Daud ini bukan dikatakan kepada Sardis, kepada Laodikia, tetapi kepada Philadelphia. Jadi kunci Daud di sini berhubungan dengan gereja di Philadelphia, yaitu pemulihan Tuhan. Dikatakan apa? Tuhan berkata kepada gereja di Philadelphia tadi, kekuatanmu tidak seberapa. Ya. Artinya kalau Anda merasa kuat, mungkin Anda sudah bukan lagi di Philadelphia, Anda sudah jadi Laodikia. Kalau Anda ada di jalan Philadelphia, pasti Anda tidak akan pernah merasa kuat. Karena Tuhan berkata, kekuatan kita itu nggak seberapa. Gitu. Ya. Nah, apa hubungannya dengan kunci Daud? Nanti kita akan lihat. Ya. Kenapa kekuatan kita seberapa? Ini memperlihatkan apa? Ini memperlihatkan bahwa jalan masuk ke dalam realitas kerajaannya itu bukan oleh kekuatan kita. Bukan oleh kekuatan organisasi yang besar. Ya, bukan kekuatan duniawi di bumi, bukan. Ya, tetapi oleh Kristus sendiri yang memegang kunci Daud itu, membuka dan menutup. Ingat, Philadelphia itu ada di dalam realitas kerajaannya. Ya, Philadelphia, gereja yang dipulihkan dalam pemulihan Tuhan itu ada di dalam realitas kerajaannya. Kenapa? Karena Tuhan yang membuka pintu kerajaan itu.
ya, tetapi itu bukan oleh kekuatan duniawi. Nah, ini bisa kita lihat ketika ya, awal muncul pergerakan gereja di Philadelphia, kita tahu The Brethren, kaum saudara, sekitar 1820 di Dublin. Mereka itu sangat sederhana, saudara-saudari. Mereka hanya orang-orang yang berkumpul secara sederhana, nggak punya markas besar, tidak punya denominasi resmi, ya, dan banyaknya orang-orang biasa. Tetapi justru terang firman yang besar itu tersebar luas melalui mereka. Kalau Anda pelajari sejarah gereja, ya, kemunculan mereka itu sungguh melakukan satu terobosan besar terhadap kebenaran firman. Di poin ini, beban saya, saudara-saudari, saya ingin agar gereja-gereja lokal yang mungkin masih kecil, janganlah merasa kecil. Mungkin gereja lokal di tempat Anda hanya ada beberapa belas saudara-saudari, atau mungkin hanya tidak sampai 30, ada yang 20, 30, bahkan beberapa belas, masih kecil. Janganlah Anda merasa kecil, karena tumpuan Anda sudah tepat, dan janji Tuhan, jikalau Anda tetap mempertahankan jalan Philadelphia ini, Tuhan akan membuka pintu gerbang realitas kerajaan Allah di kota Anda. Ingat, kaum saudara ketika mereka muncul, mereka orang-orang yang sangat sederhana. Ya, mirip-mirip dengan kondisi gereja-gereja lokal hari ini yang masih kecil. Ya, tetapi melalui mereka justru Tuhan menerangi banyak orang. Ya, kenapa gereja-gereja lokal yang masih kecil kadang-kadang nggak produktif? Itu karena mungkin ada perasaan kecil itu. Ya, itu bagus sih sebetulnya, karena memang kekuatan kita tidak seberapa. Tetapi kalau itu menjadi satu keminderan dan akhirnya membuat jadi pasif, perasaan kecil itu membuat ya saudara-saudara di lokal-lokal yang masih kecil itu menjadi pasif, itu yang bahaya. Tapi kalau Anda melihat janji Kristus kepada gereja di Philadelphia, dia yang akan membuka, karena kunci Daud dia yang pegang, maka Anda akan menjadi saudara-saudari yang sedikit namun produktif. Ya, Tuhan bisa memakai kita walaupun kondisi yang sedemikian. Kenapa? Karena memang kekuatan gereja di Philadelphia tidak seberapa. Tetapi jangan sampai kekuatan yang tidak seberapa ini membuat ya kita tertipu gitu. Merasa tidak bisa berbuat apa-apa dan akhirnya menjadi pasif gitu. Tidak lagi pergi keluar memberitakan Injil, merasa sudah putus asa. Oh, Tuhan Yesus, jangan. Ya. Ketika Philadelphia muncul ya tahun 1820-an, mereka itu sangat kecil, saudara-saudari. Ya. Saat itu ada gereja-gereja denominasi yang besar seperti Anglikan, Roma Katolik, ya, mapan, organisasinya begitu besar dan resmi. Mereka itu enggak gitu. Ya, mereka tuh benar-benar hanya kelompok kecil. Hanya saudara-saudari yang berkumpul, memecahkan roti, ya, berdoa dengan sederhana, memberitakan firman. Ya, ini kondisi yang sebetulnya mirip dan hampir sama dengan lokal-lokal kecil hari ini, saudara-saudari. Jadi saya sungguh berharap melalui berita ini, lokal-lokal kecil, oh, dibarakan, ya, menagih janji Tuhan. Tuhan memegang kunci Daud. Barakan kami, Tuhan. Kami tidak mau tertipu oleh jumlah yang masih sedikit. Kami ada di jalan Philadelphia. Dan janji Tuhan adalah kepada gereja di Philadelphia. Jikalau demikian, maka terang firman itu akan keluar dari lokal Anda, ya, kepada kota Anda, ya,
Akhirnya saudara-saudari bisa membuat banyak orang mendengar kebenaran. Hanya ketika kita memberitakan, orang merasa senang, orang merasa terbuka. Jangan buru-buru berharap mereka sidang di kita. Ini yang membuat juga akhirnya putus asa. Karena sasarannya jadi berubah. Dari memberitakan firman menjadi ingin tambah jumlah. Nah ini yang hati-hati saudara-saudari. Ya, yang penting targetnya adalah orang mendengar Injil dan diterangi. Dan itu Anda punya kapasitas itu. Dimanapun Anda. Sekecil apapun lokal Anda punya kapasitas itu. Ya, karena kita ada di jalan Philadelphia. Pintu itu sudah terbuka. Harta itu ada di dalam kita. Ketika kita beritakan, orang dapat terang. Cukup, sudah. Walaupun dia masih belum bersidang di tengah-tengah kita, tidak masalah. Kadang-kadang mereka kabur karena justru kita berubah sasaran. Mulai ajak-ajak. Tidak perlu. Setia saja memberitakan firman. Ya. Nah, saudara-saudari, kalau kita baca lagi, ya, saudara-saudari, kondisi gereja-gereja di gereja-gereja Philadelphia hari ini, itu seharusnya jangan merasa kecil walaupun mungkin nggak punya hubungan dengan pemerintah, bahkan ada beberapa lokal yang tidak ramah gitu pemerintahnya, ya ada departemen agama atau organisasi-organisasi Kristen yang nggak ramah gitu. Jangan pusing ya, karena memang demikianlah kondisi Philadelphia. Tidak memiliki dukungan pemerintah saat itu, mereka tidak punya kekuatan politik seperti gereja Roma Katolik, Reformasi Protestan saat itu. Tetapi justru melalui mereka Tuhan memberkati kekristenan dengan kelimpahan wahyu. Ya bahkan kita seringkali merasa, oh kita nggak punya gedung yang megah, ya struktur organisasi, kekuasaan, sekolah teologi, dana yang besar, atau sistem administrasi yang kuat. Mungkin kita bayangkanlah kita nggak seperti gereja di Jakarta gitu. Ya nggak masalah saudara-saudari. Karena bukan itu sebetulnya yang membuat kita bisa menjadi saluran Kristus bagi kota kita. Ya, jadi karena itulah sebetulnya istilah The Brethren ini awalnya memang merupakan sebutan dari orang luar, bukan mereka sendiri yang menamai mereka dengan nama demikian. Mereka sendiri tidak memiliki nama apapun, mereka hanya berdiri sebagai gereja. Anda lakukan itu di lokal-lokal kita masing-masing, kita akan mengalami apa yang dialami oleh kaum saudara ini, saudara-saudari ya. Baik, ini saya akan lewat. Hubungannya apa dengan kunci Daud, saudara-saudari? Kemajuan pekerjaan rohani kita di lokal-lokal kita. Ingat, bukan karena kita punya uang banyak. Nggak punya uang pun nggak ada masalah. Jangan main politik juga, nggak perlulah kita main politik. Ya, jangan juga berharap kita punya kelembagaan yang kuat atau ingin dekat dengan penguasa. Ya, jangan. Kenapa? Karena yang memegang kunci Daud itu bukan mereka, tetapi Kristus sendiri. Janganlah berharap kepada manusia, apalagi orang-orang dunia dalam pemerintahan, ya, dalam organisasi. Jangan. Kita harus dicerahkan pada sore hari ini, ya, bahwa lokal-lokal kita bisa berkembang karena Kristuslah yang memegang kunci Daud. Ya, kalau dia sudah membuka, ya, maka saudara-saudari yang sederhana pun bisa dipakai. Ya, walaupun kecil kelompoknya bisa dipakai. Firman itu tetap akan tersebar. Kesaksian itu akan tetap meluas, saudara-saudari. Ya, kalau Kristus tidak membuka organisasi sebesar apapun,
itu akan miskin harta Kristus. Ya. Kemudian, kunci Daud ini sekunci apa? Selain untuk membuka pintu kerajaan Allah, kunci Daud ini untuk membuka harta. Ya. Harta di sini, ya, kalau nanti Anda terus masuk ke dalam FKKP, harta di sini sebetulnya adalah kenikmatan atas Kristus. Inilah yang kalian miliki di lokal-lokal dimanapun. Ya, sekecil apapun lokal kita ingat, di sana ada kenikmatan atas Kristus. Kalau waktu saya singkat saja mengenai harta kekayaannya ini. Harta kekayaannya ini disimpulkan hanya dalam satu kata, kenikmatan atas Kristus. Mungkin di kota Anda ada banyak organisasi besar, denominasi besar, tetapi percayalah, tumpuan yang tepat itulah yang membuat kenikmatan atas Kristus ada di sana. Dan inilah harta yang sesungguhnya. Ya, jadi asalkan setiap kali sidang Anda menikmati Kristus, haleluya, kita harus sudah puas. Ya, memang kita sangat merindukan jumlah, dan itu semua muncul ketika kita menikmati Kristus dengan normal. Hasil dari menikmati Kristus, kita tidak menjadi pasif, tidak menjadi minder, rendah diri. Akibatnya kita nggak berani keluar. Itu banyak terjadi di lokal-lokal khususnya yang masih kecil, saudara-saudari. Jangan seperti itu. Kembali kepada Philadelphia, jalan Philadelphia. Ingat, janji Tuhan itu kepada Anda, gereja-gereja lokal. Seberapa besar pun gereja lokal itu. Ya, baik saudara-saudari, beban saya di bagian kedua itu. Karena saya sendiri sering juga putus asa melihat lokal-lokal baru ya yang didirikan. Seringkali merasa putus asa juga saya. Tetapi melalui berita ini saya disegarkan dan saya ingin membagikan perkara ini. Ya. Nah, mengenai jalan untuk menikmati kekayaan Kristus, saudara-saudari, masuki berita-berita FKKP ini ya. Masih banyak yang bisa Anda nikmati, tetapi waktu saya sudah habis, jadi saya berhenti di sini, saudara-saudari. Sekarang bagian saudara-saudari boleh berbagi nikmat, bertanya, silahkan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Tuhan Saudara Diki Yesus. mau Amin. tanya. Silahkan. Saya ada beberapa pertanyaan. Pertama, kalau perkembangan gereja itu tergantung kepada Tuhan yang membawa kunci Daud ini. Apakah satu gereja lokal boleh menargetkan misalnya bulan Juni harus target 50 orang seperti itu. Eh, Terus kita berdoa untuk itu. Terus kemudian pertanyaan saya kedua, jika orang sudah kita rawat di dalam sidang kelompok-kelompok seperti itu, tidak boleh buru-buru dibawa ke dalam sidang pemecahan roti. Ya, karena pernah pengalaman ya, baru sekali dua kali dirawat, kaget ya di tengah melihat suasana situasi gereja bersidang pemecahan roti itu akhirnya malah nggak kembali lagi. Kemudian kapan saudara waktu yang tepat untuk mengajak rawatan kita ini menikmati sidang pemecahan roti, saudara? Ya, jadi mengenai target itu tidak salah ya. Yang salah itu cara mencapai target ya. Jadi target nggak salah, tetapi caranya adalah menyalurkan kenikmatan atas Kristus. Tadi kita sudah berbicara bagaimana kita perlu mendengar perkataan Roh, kita diinfus, ya, lalu kita tidak pasif, kita bangkit, memberitakan, ya, entah kita langsung berkunjung atau mengadakan apapun acara atau lewat media sosial, ada satu api untuk memberitakan, ya. Itulah caranya mencapai target, gitu. Dan mengenai saat yang tepat kapan dia dibawa ke dalam sidang,
Ya nggak ada terlalu teori yang pasti. Ya karena ada juga yang bisa cepat, saya melihat ada juga yang memang belum mau. Itu benar-benar kita kembali lagi. Kita harus senantiasa mendengar perkataan roh, mengikuti perasaan hayat yang pasti ya utamanya adalah kita harus mendengar, senantiasa berlatih mendengar perkataan roh, lalu kita berdasarkan itu melakukan banyak aktivitas gitu. Termasuk mencapai target, termasuk kita mengunjungi orang, menyuplaikan Kristus, memberitakan Injil. Ya, cuman ya ada juga yang akhirnya cara mencapai targetnya inilah yang nggak sesuai gitu. Jadi mengikuti pola-pola yang digunakan oleh kekristenan. Itu nggak lama biasanya. Jumlahnya memang naik, cepat, tetapi nggak lama gitu. Ya, kalau saya sendiri memang target itu saya doakan, tetapi benar-benar saya berdoa supaya dilindungi dari cara-cara yang tidak sesuai. Jadi mendengarkan perkataan roh itu segalanya lah udah. Tuh. Ya, amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih, Saudara Dudung. Amin. Ya, Amen. amin. Amen. Ya. Ini Saudara Diki, kita mau tanya, dapatkah kita mendengar suara roh tiap hari? Dapatkah mendengar suara roh tiap hari? Betul. Tadi saya menyampaikan bahwa suara roh itu dalam bentuk perasaan hayat. Banyak saudara-saudari bisa bersaksi bahwa perasaan hayat itu mengikuti kemanapun kita pergi. Jadi bukan hanya tiap hari loh, saudara, tetapi tiap menit. Suara roh itu dalam bentuk perasaan hayat bisa diabaikan. Bukan bukan tidak dirasakan, bukan, bukan. Tetapi diabaikan. Nah, karena seringnya diabaikan, seolah-olah jadi kayak nggak dengar, padahal merasakan kok. Hanya karena saking seringnya diabaikan, jadi kita merasa ya sudah kayak semacam kehidupan kita kayak begitu. Kita terus ya berjalan berdasarkan opini, pikiran alamiah, jarang berseru nama Tuhan, jarang memanggil Tuhan, jarang berkata-kata kepada Tuhan, jarang bertanya kepada Tuhan. Itulah yang membuat suara itu akhirnya terabaikan gitu, lama. Dan ketika terabaikan, saya pakai istilah terabaikan supaya jelas bukan tidak terasa gitu, tetapi diabaikan, terabaikan gitu. Begitu saudara. Jadi bukan Amin. bukan setiap hari lagi ya. Normalnya itu ya setiap saat gitu. Amin, puji Tuhan, Amin. saudari. Ya, saya sangat Tuh. menikmati dari apa yang tadi disampaikan oleh saudara kita. Dari sekian banyak ya poin yang tadi sudah disampaikan dengan oleh saudara Diki tadi. Saya sangat menikmati perkara kondisi tadi gereja yang ada di Laodikia ya. Karena yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa kemungkinan-kemungkinan kita di dalam pemulihan Tuhan itu adalah Laodikia. Tidak mungkin kepada kondisi-kondisi gereja yang lain, tetapi lebih cenderung mengarah kepada kondisi gereja yang ada di Laodikia. Oh, Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudari saya merenungkan ya, ketika saya apa namanya masuk ke dalam atau jatuh ke dalam kondisi gereja di di sana pada saat itu ya, di masa itu.
Mereka tidak merasa bahwa dirinya jatuh. Nah, ini yang paling bahaya, saudara ya. Kondisi jatuh, tetapi tidak merasa jatuh. Ya, kan yang paling beruntung itu jatuh, yang memang jatuh merasa sadar gitu ya. Tadi istilahnya sadar. Waktu dia jatuh, sadar bahwa itu jatuh. Tetapi ketika kondisi jatuh, ketika kondisi merosot, tetapi tidak sadar. Nah, ini sangat problem, saudara-saudari ya. Kejatuhan seperti gereja di Laodikia memang sesuatu yang tidak tidak kotor ya, tidak jijik, tidak najis ya. Karena dikatakan mereka merasa dirinya kaya. Itu kan sesuatu yang secara apa namanya kalau berbicara dosa itu bukan sesuatu yang kotor. Dia tahu firman, dia tahu kebenaran, terlebih tadi disampaikan dia tahu tentang perkara ekonomi Allah. Dia sudah pernah ada di dalamnya, mereka pernah berbagian di dalamnya. Ya, tetapi ternyata kondisi-kondisi itu mereka dalam keadaan yang jatuh. Kalau memang di dalam Alkitab secara tertulis dikatakan bahwa Tuhan menghajar dan menegur, hajar. Itu disampaikan ya kepada gereja di Laodikia. Hari ini tadi memang sudah dikatakan bahwa Ya, perkataan perkataan Tuhan Yesus bukan hanya kepada satu lokal pada masa, tapi hari ini memang berbicara kepada kita. Ya, saudara, semoga perkataan yang disampaikan oleh Tuhan melalui Yohanes kepada gereja di Laodikia itu juga sa- itu perkataan dari kuhajar dan kutegur. Nah, tadi saya tentunya berkaitan dengan ini adalah perkara sangat penting sekali. Tadi dari segala aspek ya, baik waktu kita membaca firman, waktu kita mendengarkan seperti ini, penyegaran pagi atau penuntutan, itu bukan apa yang tertulis itu kita mendapatkan suara roh, suara di dalam roh. Karena ini sangat fatal kalau kita hanya mendapatkan perkataan yang tertulis saja ya. Kalau Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 3 ke 6 kalau tidak salah ya, bahwa hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Nah, sangat penting berarti saudara-saudari kita mendapatkan perkataan roh. Nah, mungkin ini yang dimaksud dengan perkataan rema, perkataan seketika. Perkataan ini yang menyoroti, perkataan ini yang mengubah, perkataan ini yang menyadarkan kita, saudara-saudari. Oh Tuhan Yesus. Tadi ternyata ya disampaikan bahwa gereja di Laodikia itu gereja yang paling apa tadi ya hanya dicela saja ya tidak ada pujian sama sekali dibandingkan tadi dari gereja yang lain selain tadi Philadelphia ya. Gereja yang lain memang dicela tetapi tetap masih mendapatkan pujian. Tetapi gereja di Laodikia murni hanya mendapatkan celaan dari Tuhan. Berarti ini udah ya kalau bahasa umumnya itu udah parah gitu ya saudara-saudari ya. Tuhan Yesus ya, saya mohon belas kasihan Tuhan ya. Terutama saya seorang yang melayani ya kondisi-kondisi Laodikia itu sangat dekat karena ya udah melayani, udah juga ada apa kegiatan-kegiatan penuntutan ya seperti itu. Penyegaran pagi juga jalan, ya baca-baca buku ministry juga berjalan seperti itu. Oh, tetapi ternyata sangat dekat dengan kondisi Laodikia. Karena itu penting tadi ya dikatakan bahwa ada intensitas ya, roh yang dilipat gandakan. Ini fungsi daripada eh, yang dalam kondisi seperti Laodikia ya. Karena itu tadi bukan perkara yang kotor. Kalau yang perkara kotor kan kayaknya tidak perlu dilipat gandakan juga ya udah sadar gitu ya. Masa kita yang di dalam Tuhan yang punya hayat perkara dosa yang najis yang kotor itu kita nggak sadar kan nggak mungkin ya. Orang-orang nggak ada roh juga perkara itu sudah namanya me- me- menyatakan bahwa itu dosa.
gitu ya. Agama yang lain pun dosa. Sebenarnya ya, saya sangat malam hari ini ya sungguh sangat rema gitu tadi perkara kondisi gereja yang ada di Laodikia. Kita perlu makanya firman Allah mengulang-ulang perkata berjaga-jaga dan berdoa. Selalu berjaga-jaga dan berdoa. Berada di dalam sorotan terang Tuhan. Karena dalam Yohanes 1 ayat 4 bahwa akulah terang hayat ya. Bukan mengoreksi diri, bukan introspeksi diri, tetapi mendapatkan sorotan terang. Karena kalau introspeksi diri kan usaha pribadi, usaha alamiah kita. Tapi kita terus datang kepada Tuhan, menikmati Tuhan, sang terang hayat itu dengan satu harapan kita disoroti gitu ya. Karena terang Tuhan ini sanggup menyoroti kebagian yang terdalam kita. Itu tadi yang mungkin yang kita nggak sadari ya, saudara-saudari. Puji Tuhan, saya sangat menikmati ini. Ya, semoga ini juga menjadi kesan yang dalam bagi setiap kita semuanya. Puji Tuhan, amin. Tuhan berkati, saudara-saudari. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan, saya sedikit ya, saudara. Ya, silahkan saudari. Ya, karena kita tahu bahwa rahasia ataupun visi Allah adalah Kristus dan gereja ya. Makanya di kitab Wahyu ini sangat penting sekali ya gambaran tentang 7 gereja ini ditulis. Ya, di mana kenapa ini ditulis ya? Supaya kita mengantisipasi kita tidak mengulangkan hal yang sama ya. Tadi Laodikia memang yang dinamakan rosot itu kan yang pernah ada, yang sudah normal, yang sudah wajar ya. Tetapi kemudian terjatuh kembali ya. Philadelphia itu adalah penghidupan gereja yang wajar ya, yang pada saat itu ya, yang normal. Tetapi kemudian ternyata bisa merosot juga. Nah, hari ini kita pun sama ya. Ketika kita sudah mengklaim ataupun sudah merasa kita di tumpuan yang tepat, tapi kalau kita tidak makan ya, kita sama saja dengan yang kita sebut tanda kutip denominasi, hanya duduk ya, datang kemudian pergi, tidak ada penuntutan ya, tidak ada andil kita di dalam penghidupan gereja ya. Kita sama saja sebetulnya kita sudah terjatuh ke dalam Laodikia ini tadi ya, mengetahui ya itu ada tumpuan tepat, tetapi kita tidak makan. Dan kalaupun kita ada penuntutan, itu hanya doktrin, tidak ada realitasnya. Makanya Tuhan mengatakan pergilah beli emas ya, pergi beli pakaian putih, pergi beli salep mata ya saudara-saudara ya. Nah, ini kan sudah ditulis dalam firman Tuhan ya. Artinya supaya kita mengantisipasi, kita tidak mengulangkan hal yang sama yang sudah dilakukan oleh gereja Laodikia ini ya. Artinya kita bersyukur ada tulisan ini ya. Siapa yang mendengar kata Tuhan dia, siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar ya. Perkataan roh ya. Firman ini juga perkataan roh ya. Firman Tuhan ini yang ditulis dalam Alkitab ya, kita membacanya memakai roh yang di dalam ya. Artinya ya memang ini perkataan roh ini ada tertulis dalam firman Tuhan. Tetapi ketika kita memakai organ roh ya, membacanya dengan memakai organ roh, ya maka ini adalah perkataan Tuhan, perkataan roh tadi yang saudara tadi berkata ya, bertanya ya, bagaimana caranya sih? Apakah tiap hari bisa mendengar perkataan roh? Ya tentu saja. Ya seharusnya demikian ya. Kalau kita sering bergaul intim dengan Tuhan ya, kalau kita nih memiliki sahabat, kita bergaul intim, ya pasti kita akan tahu ya kebiasaannya apa, kesenangannya apa. Demikian juga yang Tuhan inginkan dan apa yang Tuhan tidak inginkan. Nah, ini sebetulnya ada di dalam kepekaan roh kita. Tadi Kodiki sudah mengatakan ada perasaan maut, ada perasaan damai sejahtera. Kalau perasaan maut berarti Tuhan tidak suka. Tetapi kalau damai sejahtera, nah berarti Tuhan suka ya. Nah, inilah yang sebetulnya poin penting bagi kita. Benar ya, barang siapa yang bertelinga hendaklah dia mendengar ya perkataan roh ya. Selalu diakhiri dengan perkataan yang sedemikian ya, ketika sudah menulis ataupun menegur ya mengenai perkembangan gereja ya, perkembangan gereja di zamannya ini kan ditulis ya, perkembangannya dimulai dari gereja mula-mula, kemudian gereja dunia, gereja murtad ya, maju terus, akhirnya adalah gereja yang dipulihkan, tetapi itu pun ternyata merosot. Nah, saudara-saudari, ya biarlah hari ini kita, ketika kita sudah di pemulihan Tuhan ya, maka kita juga perlu jangan suam-suam kuku ya, harus kalau tidak harus berapi-api, dikatakan di catatan kaki di sini harus berapi-api ya, kita harus mau gitu ya, terus makan Tuhan ya sebagai pohon hayat menjadi segala sesuatu kita, sehingga kita menjadi gereja yang diperkenan ya, tidak lagi harus nanti masuk kepada pendisiplinan, membeli pakaian putih ya, membeli salep mata, membeli emas ya. Puji Tuhan, ini yang saya nikmati ya saudara-saudara ya. Puji Tuhan, amin, haleluya. Puji Tuhan. Amin.
Ya, silakan. Masih bisa. Amin. Silakan. Amin. Tuhan Yesus. Masih ada saudara-saudari, silakan. Amin. Sedikit aja saudara. Ya, saudara Bohin, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Amin. Yang saya alami lah. Banyak sekali pergumulan. Jadi setiap saat itu di dalam pergumulan itu terus kita itu mengandalkan Tuhan. Dari pagi sampai tadi sore kalau misalnya terus ngomong tidak ada di rumah dari mana terus berdoa. Dan setiap pergumulan yang saya alami itu saudara. Makanya pas begitu barusan kita melekat dengan dia, pas dalam segala kesibukan saya khususnya alamiah saya aktivitas saya barusan langsung roh itu membawa ke dalam saya itu, sekarang ada jam 7 langsung diingatkan, padahal di dalam segala pergumulan saya kesibukannya barusan jam 6 sampai jam 7 penuh bicara orang gitu, langsung dipalingkan di dalam roh itu seolah Suaranya hilang, saudara. Suaranya ada gangguan ya. Saudara Bohin, suaranya ada gangguan barusan. Oh, Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Amin. Ya. Sedikit saudari ya, saya terkesan bahwa Kristus gereja itu adalah Kristen. Suaranya nggak jelas ya. Ya. Ya, sekarang jelas, coba. Silakan. Putus-putus, saudari Ning. Oh, putus ya. Nah, ya. Mungkin agak lebih dekat. Tuhan Yesus ya. Oh, Tuhan Yesus, malah terlempar. Oh, Tuhan Yesus. Ya, saya lanjutkan ya, bagi nikmat saya ya, saudara-saudari. Di Wahyu 2 dan 3 ini, Kristus adalah roh yang berbicara. Jadi, ketika roh itu berbicara, sebenarnya Kristuslah perwujudan dari Allah ya. Rahasia Allah adalah Kristus. Demikian. Puji Tuhan, ketika roh itu berbicara kepada gereja-gereja di Wahyu 2, sebenarnya ini adalah pembicaraan Allah Tritunggal yang sudah rampung melalui proses terhadap gereja-gereja ya. Ini ada 7 gereja ini menunjukkan kepada kita kondisi gereja pada aspek negatifnya ya. Sebenarnya ketujuh gereja ini satu esensinya sama ya. Gereja dihasilkan dari hayat kebangkitan. Perbedaan dari 7 gereja ini adalah kenegatifannya ya. Yaitu gereja yang di Efesus yang dahulunya adalah gereja yang didambakan menjadi merosot karena mereka kehilangan kasih yang semula. Ya, gereja Pergamus, ya, Smyrna, semua gereja-gereja ini ditunjukkan di dalam kemerosotan. Kita
menjadi gereja yang terus senantiasa mendengar perkataan roh itu ya. Pendengaran ini ternyata penting sekali ya supaya kita bisa terus berada di dalam gereja yang sesuai dengan kehendak hati Allah, yaitu gereja yang dimurnikan ya dari zaman ke zaman ya. Ini adalah gereja yang dipulihkan ya. Tetapi ada di dalam diri kita sendiri. Kita hari ini ada di tengah-tengah pemulihan Tuhan ya, dikatakan pemulihan dalam aspek makan minum Tuhan, dalam aspek fungsi kita ya. Oh, sehingga ekspresi juga hayat Allah itu benar-benar bisa dinikmati di dalam penghidupan gereja ya. Tetapi ada di dalam pemulihan Tuhan dan dipulihkan oleh diri Tuhan sendiri, ya itu hal yang berbeda. Kalau kita sudah merasa ada di dalam pemulihan Tuhan dengan berita yang begitu jelas ya bagi ekonomi Allah, yaitu untuk mendapatkan gereja yang terbangun, menghasilkan para pemenang. Tetapi kalau kita tidak setiap hari mau mendengarkan perkataan roh itu ya saudara ya kita tidak akan ada pekerjaan pemulihan di dalam diri kita secara pribadi ya. Untuk itu mendengarkan suara roh itu ya melalui menikmati firman Tuhan ya, menikmati buku-buku ministry ya, berhimpun dalam sidang-sidang gereja. Ini tidak boleh kurang kita ya. Kita harus benar-benar berpartisipasi dan berjadi lelah dalam hal mendengarkan firman Tuhan. Karena dari mendengar ini saudara ya, ini kita akan memiliki suatu suplai ya, suplai dari Allah Tritunggal itu sendiri di dalam kita yang membuat kita itu bisa ada satu kekuatan untuk menolak setiap pencemaran ya, ketidakmurnian dari ajaran-ajaran kekristenan hari ini, saudari. Alkitab yang disimpangkan seperti itu hanya bisa kita atasi ya, maksudnya bisa kita tolak melalui ajaran yang murni, organ yang tepat yaitu roh kita dan firman yang kita dengarkan ya. Ketika kita memiliki hati yang terbuka dan ini benar-benar pembicaraan roh itu, ini akan memimpin kita kepada keesaan. Keesaan ini akan menyingkirkan semua perbedaan ya, menyingkirkan semua perbedaan yang kita miliki, mungkin latar belakang kita, melalui kita mendengarkan perkataan roh yang terus membakar kita, memurnikan kita saudara ya, sehingga kita bisa diesakan dengan yang lain ya. Perkara diesakan ini tentu akan menghasilkan banyak penanggulangan di atas diri kita ya, peremukan, pelucutan ya, itu akan dihasilkan ya di dalam kita mendengar pembicaraan roh itu, sehingga Allah tidak ada hambatannya untuk membuat tubuhnya itu terus-menerus bisa menjadi satu kesatuannya, satu keesaan yang unik di alam semesta ini, tanpa perbedaan ya, tanpa golong-golong ya, tanpa perpecahan. Amin. Puji Tuhan. Bagi Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Baik, karena waktu, jadi kita akan akhiri ya pertemuan kita. Terima kasih saudara-saudari. Sekarang mari kita berdoa ya. Amin. Tuhan Yesus. Amin. Oh, amin. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Amin. Tuhan, kami cinta padamu. Amin. Biarlah Tuhan pembicaraan-Mu hari ini Amin. menjadi hidup di dalam kami. Amin. Oh Tuhan, menyegarkan roh kami, Amin. Tuhan. Ya. Amin. mengingatkan kami dari Amin. dalam Tuhan, Amin. agar sungguh ini menjadi kesadaran subjektif kami Tuhan. Amin. Latihlah kami Tuhan. Oh Tuhan Yesus, tidak mengabaikan perkataan roh. Amin. Amin. Latih kami merasakan perasaan hayat-Mu di dalam kami. Amin. Oh Tuhan Yesus, dan latihlah kami terus berada di jalan Philadelphia, Tuhan. Oh, barakkan kami, beritakan kebenaran di lokal-lokal kami, Tuhan. Agar Engkau ada jalan menyalurkan Kristus kepada orang-orang di sekitar kami. Kami memiliki diri-Mu sebagai pemegang kunci Daud itu, Tuhan. Biarlah gereja lokal kami mengalami ini, Tuhan.
kekayaan-Mu yang terbuka Ya. salurkan melalui kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu. Amin. Amin. Selamat Puji Tuhan. malam, Malam. saudara-saudari. Makasih saudara. Tuhan. Saudara Lukas. Hati, saudara-saudari. sampai jumpa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oh Tuhan Yesus, amin.